Pada 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI. Pada tahun ini, TNI memasuki usia ke-77 tahun. Perjalanan awal mula terbentuk TNI dimulai setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lalu, mereka berhasil menghadapi berbagai tantangan ketika masa kritis perang kemerdekaan sampai tahun 1949. Jalan berliku terbentuknya TNI. Penyusunan rancangan dekret pembentukan Tentara Indonesia sebagai kelengkapan negara sudah dilakukan 2 hari pasca kemerdekaan atau tepat pada tanggal 19 Agustus 1945. Rencana ini dibentuk demi menghadapi angkatan militer Jepang dengan persenjataan lengkap di Indonesia. Kemudian, ada perubahan dekret pembentukan tentara tersebut menjadi maklumat pembentukan suatu badan keamanan. Hadirnya maklumat ini ditandakan dengan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR pada 22 Agustus 1945. Mulanya, BKR hanya disisipkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau dikenal dengan BPKKB. Cara ini dilakukan agar pemerintah Jepang tidak terlalu curiga dengan kehadiran cikal bakal tentara Indonesia tersebut. Sementara itu, BKR yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara ini baru resmi diakui oleh Presiden Soekarno di tanggal 23 Agustus 1945. Namun, BKR belum diakui sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya kepada negara. Maka dari itu, mereka hanya ditempatkan sebagai penjaga keamanan saja. Kedatangan pasukan sekutu yang dibancingi Belanda dengan wujud Nica menjadi semakin intens. Merespon hal ini, nama peserta peran BKR pun diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR. Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. Tanggal resmi pembentukan TKR inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun TNI. Selanjutnya, angkatan bersenjata ini mengalami perubahan nama yang kedua kalinya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang masih disingkat dengan TKR pada 7 Januari 1946. Lalu di bulan yang sama, hadir maklumat yang dibuat untuk berbagai keputusan penggantian nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia atau disebut dengan TRI pada tanggal 26 Januari 1946. Tidak sampai di situ saja, nama angkatan bersenjata ini berganti kembali menjadi Tentara Negara Indonesia atau yang kita kenal sekarang sebagai TNI. Perubahan nama ini disahkan langsung oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947. Selain itu, ditunjuk juga Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman sebagai pimpinan TNI. Beralih ke tahun 1948, sempat dibentuk adanya Angkatan Perang RIS atau yang disebut dengan ABRIS. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS melalui konferensi meja bundar. Namun, RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini membuat negara kembali menjadi negara kesatuan dan membuat ABRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Ditambah dengan kebijakan penyatuan kepolisian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikenal sebagai ABRI. Dengan demikian, penyatuan kepolisian bertujuan agar Indonesia mampu mencapai tingkat efektivitas dalam melaksanakan keamanan negara dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara menetapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI, Catur Dharma Eka Karma atau CADEK. Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Di sisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa atau AMD. Peran, fungsi, dan tugas TNI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan,
yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud tadi, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Terakhir pada tahun 1998, rezim Orde Baru runtuh di masa kepemimpinan Soeharto yang membuat adanya reformasi di Indonesia. Salah satunya adalah mengembalikan peran TNI menjadi 3 angkatan militer, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sementara kepolisian sebagai institusi tersendiri.